di form presensi pada link yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat box. Saya harap para peserta untuk bisa menyalakan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dengan banyak peserta hari ini. Suaranya kurang ini, Bu. Coba apa? Panitia ini suaranya kurang keras, Bu Nurulnya. Kurang kencang ya? Iya. Coba. Kalau sulit sudah, Pak. Sebentar. Coba tes. Tes? Nah, sudah. Oke. Lumayan banyak ini ya. Wih. Ini pasukan kalian semua ini? Enggak? Ini juga banyak yang dari umum sepertinya, Pak. Oh, iya. Iya. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali untuk para peserta yang baru saja hadir. Saya harapkan untuk dapat mengisikan form presensi pada link yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat box. Saya harap untuk para peserta bisa menyalakan fitur kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Segera saya buka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Yuk Pilah Sampah dari Rumah, Sampah Terpilah Membawa Berkah dari KKN BBM 64 Kelompok 219 Universitas Airlangga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faizah Maulida Saskia, lebih akrab dipanggil Zaza, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sebagai MC yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Untuk memulai acara, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya saya akan membacakan mekanisme webinar pada siang hari ini. Baik, untuk mekanisme webinar pada siang hari ini, peserta diharuskan untuk mematikan mikrofon dan diharapkan untuk dapat menyalakan kamera saat webinar berlangsung menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Peserta dapat memberikan pertanyaan dengan menuliskan dalam kolom chat box dengan format nama underscore pertanyaan dengan contoh seperti yang tertera pada layar. Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri pada sesi tanya-jawab. Akan ada sesi games di akhir nanti dengan hadiah untuk 5 peserta dengan nilai tertinggi berupa saldo OVO, GoPay, ataupun Dana. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dengan syarat mengisi link presensi dan feedback sesuai dengan arahan panitia. Sertifikat akan dikirimkan melalui email maksimal H+7 acara. Baik,
Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan kami, ada Bapak Bagus Oktavian Abrianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya ucapkan selamat datang pula kepada pemateri kita, ada Kak Nurul Hasanah, Sarjana Komunikasi Islam. Baik, saya ingatkan kembali untuk para peserta webinar diharapkan untuk dapat mengisi link presensi pada kolom chat box yang telah dikirimkan oleh panitia. Selanjutnya akan ada sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN Kelompok 219 kepada Saudara Ahmad Farul Rozi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Zaza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan intinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini ya, kita semua masih diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di siang hari ini dengan keadaan yang sehat, insya Allah. Selanjutnya yang terhormat Bapak Bagus Oktavian Abrianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai dosen pembimbing lapangan kita. Lalu yang terhormat Kak Nurul Hasanah, Sarjana Komunikasi Islam dari Divisi Humas dan Pemasaran Bank Sampah Induk Surabaya, serta teman-temanku sekalian dan para peserta. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang tepat waktu pada webinar ini. Webinar Pilah Sampahmu di Rumah adalah webinar yang akan membahas apa saja jenisnya, dampak apa saja yang ditimbulkan, lalu bisa dimanfaatkan sebagai apa saja. Nah, saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan sebuah pandangan berbeda mengenai sampah yang sering kali kita lihat sehari-hari. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Saudara Ahmad Farul Rozi. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 219 kepada Bapak Bagus Oktavian Abrianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada pertama pembicara, yaitu Bu Nurul Hasanah dari Divisi Humas Bank Sampah Induk Surabaya, sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama teman-teman semua di sini dan peserta KKN 64 Universitas Airlangga. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih pula kepada teman-teman panitia KKN 64 khususnya kelompok 219 karena sudah membuat Zoom meeting ini atau webinar ini terkait dengan pengelolaan sampah yang bertema Yuk Pilih Sampahmu di Rumah, Sampah Terpilah Membawa Berkah. Ini luar biasa karena di tengah pandemi sekarang ini kita cukup banyak sampah, khususnya sampah-sampah bekas masker, bekas obat-obat dan bekas-bekas APD. Nah, itu nanti menjadi kendala dan tantangan tersendiri buat kita semua gitu ya. Apalagi sampah-sampah yang terkontaminasi virus itu bagaimana. Nah, nanti mungkin itu bisa menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan di webinar kali ini. Karena memang sekarang sampah ini juga cukup menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi bisa jadi sampah di satu sisi itu menjadi berkah bagi sebagian orang, tapi di sisi lain juga menjadi masalah bagi orang-orang yang lain ya. Nah, itu dua sisi sampah inilah nanti bisa dibicarakan atau didiskusikan oleh teman-teman semua. Tapi terlepas dari itu, saya sangat mengapresiasi webinar kali ini karena di tengah pandemi sekarang ini ya KKN ini terpaksa dilaksanakan dengan cara webinar. Tetapi tidak mengurangi semangat teman-teman, semangat Bapak Ibu sekalian, semangat para peserta untuk mengikuti webinar ini. Dan saya berharap webinar ini bisa berhasil, lancar sampai nanti terakhir
acara, kemudian bermanfaat bagi semua dan ilmunya berkah, dan kita berdoa semoga pandemi ini lekas berlalu, kemudian kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita sehat, kita terlepas dari semua pandemi ini. Begitu kira-kira panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bagus atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung menuju acara inti kita pada hari ini, yakni penyampaian materi. Sebelumnya saya akan membacakan kembali mekanisme webinar pada siang hari ini. Baik, untuk mekanisme webinar, peserta diharuskan untuk mematikan mikrofon dan diharapkan untuk dapat menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Peserta dapat memberikan pertanyaan dengan menuliskan pada kolom chat box dengan format nama underscore pertanyaan dengan contoh seperti yang tertera pada layar. Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri pada saat sesi tanya jawab. Akan ada sesi games di akhir nanti dengan hadiah untuk 5 peserta dengan nilai tertinggi berupa saldo OVO, GoPay, ataupun Dana. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang telah mengisi link presensi dan juga link feedback sesuai dengan arahan panitia. Sertifikat akan dikirimkan melalui email maksimal H+7 acara. Saya ingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisikan link presensi agar segera mengisi form presensi tersebut dengan link yang telah dikirimkan panitia di kolom chat box. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini adalah Kak Nurul Hasanah, Sarjana Komunikasi Islam. Beliau menempuh pendidikan terakhir di STID Al-Hadid, lulus pada tahun 2014, memiliki pengalaman organisasi dan kerja, ekstrakurikuler psikerohani Islam dan juga OSIS di SMKN 5, pernah menjadi relawan program edukasi dan pelayanan donatur Yayasan Al-Kahfi Bekasi dan Bogor, pernah menjadi seorang relawan kosmik sebagai tutor dalam kegiatan konselor sebaya, pernah menjabat sebagai koordinator wilayah komunitas kasus negatif Indonesia Jawa Timur, pernah menjadi seorang staf pembinaan remaja Yayasan Al-Kahfi Tangerang Selatan, dan sekarang beliau menjabat sebagai humas dan pemasaran dari Bank Sampah Induk Surabaya. Baik, langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Nurul. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap untuk menyampaikan materinya Kak? Insya Allah ya. Baik, langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bagus Oktavian selaku dosen pembimbing mahasiswa KKN kelompok 19 yang telah memberikan arahan untuk adik-adik mahasiswa mengadakan webinar yang cukup bagus memberikan inspirasi untuk masyarakat di tengah kondisi pandemi kali ini, serta teman-teman mahasiswa peserta KKN dan panitia khususnya yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini hingga bisa berjalan insya Allah lancar hingga akhir. Nah, terima kasih karena sudah mengajak kami Bank Sampah Induk Surabaya untuk sedikit berbagi cerita dan pengalaman terkait bagaimana sampah yang selama ini kita buang, sampah yang selama ini hanya hanya hasil dari aktivitas kegiatan kita mampu membawa manfaat dan mampu membawa berkah untuk kehidupan kita. Next, Mas. Bisa di Oke. Nah, ketika kita melihat gambar yang saya tampilkan ini bukanlah gambar yang cukup asing buat kita. Nah, kalau teman-teman ada yang rumahnya dekat dengan TPS ataupun mungkin di sekitar lokasi rumah tinggalnya teman-teman sendiri, kalau saya secara pribadi saya sering melihat tumpukan sampah yang seperti ini di salah satu sungai di Jalan Sidotopo. Nah, di Jalan Sidotopo itu
hampir setiap 1 minggu sekali petugas DKRTH membersihkan sampah-sampah tercampur seperti ini. Namun beberapa hari berikutnya sampah-sampah kondisi yang tercampur seperti itu kembali muncul kan seperti itu. Nah, ketika ada melihat sampah-sampah yang tercampur seperti ini, kira-kira apa yang terbersit, apa yang akan teman-teman bayangkan ketika melihat sampah tersebut? Apakah teman-teman mau untuk menyentuh ataupun memilah sampahnya, atau kita justru merasa jijik? Dan kira-kira apa yang akan kita lakukan terhadap sampah-sampah tersebut? Nah, next. Nah, pasti kebanyakan dari kita, sikap kita adalah kita akan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Bahkan kalau kita punya sampah dalam kondisi tercampur seperti itu di tong sampah kita akan berusaha untuk secepat-cepatnya membuang sampah tersebut ke tempat yang tidak bisa kita lihat lagi. Bahkan kalau kita disuruh memilah ataupun kita disuruh mengolah, maka pasti kita akan ada merasa jijik, merasa kotor, bahkan kita juga malas kalau disuruh untuk memilah dan mengolahnya, karena sangat tercampur sekali antara sampah yang basah, sampah kering, sisa makanan, sisa daun, mungkin juga ada limbah B3 tercampur di sana. Pasti kita juga akan malas dan membenci untuk melakukan pengolahan terhadap sampah-sampah tersebut. Next. Ketika sampah dalam kondisi tercampur seperti itu, maka yang terjadi justru adalah polusi atau pencemaran lingkungan secara keseluruhan terhadap lingkungan kita. Baik itu polusi tanah, polusi di air, ataupun polusi di udara. Teman-teman, jika teman-teman tahu ya, sebenarnya ketika kita membuang sampah tercampur secara sembarangan, hanya kita taruh di sana. Nah, sampah-sampah yang kita hasilkan pada akhirnya akan mengeluarkan cairan namanya air lindi, yang biasanya kalau kita di rumah-rumah kita ada petugas penggerobak sampah lewat, kemudian ada air yang, atau mungkin kalau kita pas barengan sama truk sampah lewat, nah truk sampah itu biasanya akan mengeluarkan sedikit bau karena adanya air lindi. Nah, sebenarnya air lindi jika ini dikelola dengan baik, air lindi ini justru bisa kita gunakan sebagai pupuk. Namun ketika air lindi ini justru dibiarkan begitu saja dan meresap ke tanah, maka air lindi ini merusak kualitas air tanah. Nah, ketika air tanah itu terusak, akhirnya tanaman-tanaman di sekitar tempat pembuangan sampah itu juga menjadi lebih cepat layu, bahkan banyak yang sudah tidak bisa hidup lagi. Bahkan kalau kita teman-teman pernah dulu sebelum pandemi mungkin sempat viral hutan bambu yang di Keputih. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya hutan bambu itu dulunya adalah bekas TPA yang disulap oleh pemerintah untuk dijadikan taman. Nah, kalau kita ambil foto kan pasti angle-nya dari yang terbaik ya, yang ke atas. Tapi kalau kita mau melihat yang kondisinya di bawah, masih banyak plastik-plastik yang tertanam di sekitar akar-akar dari pohon-pohon yang ada di sana. Nah, bahkan pernah beberapa waktu lalu dari teman-teman salah satu LSM juga di Surabaya menceritakan kalau beberapa tanaman di sekitar hutan bambu tersebut di sana banyak yang dia tidak bisa tumbuh dengan baik karena air yang disiram ataupun air hujan yang masuk ke tanah itu tidak bisa terserap dengan baik karena lapisan tanahnya tertutup oleh plastik atau tertutup oleh sampah-sampah yang sudah puluhan tahun berada di sana. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali tanaman-tanaman, banyak sekali kerusakan-kerusakan tanah yang terjadi akibat pengolahan sampah yang dibuang secara sembarangan dan kondisinya tercampur seperti itu. Nah, kita beralih ke polusi di air. Kalau kita melihat di air, beberapa waktu lalu juga sempat viral, dikatakan kalau Surabaya punya salju, bahkan di sungai di Tambak Wedi. Nah, yang kelihatan putih-putih kalau kata orang-orang ini sungainya Surabaya sedang bersalju.
Padahal itu bukan salju, tapi justru itu adalah polutan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, di mana penggunaan sabun cuci ataupun deterjen yang mengandung surfaktan ini akhirnya menyebabkan munculnya gelombang-gelombang putih, gelembung-gelembung putih. Nah, munculnya gelembung putih yang ini cukup mengganggu para penghuni di airnya, kayak hewan-hewan kecil dan lain sebagainya, ikan-ikan. Nah, ini banyak yang mereka akhirnya tidak bisa hidup dengan baik karena ikan-ikan kehabisan oksigen karena tertutup oleh gelembung-gelembung sabun itu. Nah, beberapa waktu lalu pun juga ada yang banyak berita yang menjelaskan adanya ikan-ikan di Sungai Brantas yang ketika diteliti oleh mereka ditemukan mikroplastik. Jadi di dalam lambungnya ikan yang mungkin pernah kita makan, kita juga nggak tahu ya, kita juga nggak sampai meneliti satu-satu secara mendalam begitu, tapi di dalam perutnya ikan itu sudah ditemukan mikroplastik. Nah, apalagi kalau kita melihat kondisi sekarang, kalau di sekitar rumah kita masih ada tanah kosong, beberapa masyarakat masih lebih memilih untuk membakar sampah yang mereka hasilkan. Karena mereka merasa apa? Jauh kalau harus membuang ke TPS ataupun ke tempat pembuangan, lebih baik dibakar di belakang rumah. Padahal kalau kita tahu, pembakaran sampah atau membakar sisa ranting, membakar sisa daun, itu menghasilkan gas dioksin yang jauh lebih berbahaya, 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Padahal kalau kita tahu sendiri ya, asap rokok itu juga sangat berbahaya, bahkan ini ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu dioksinnya tersebut. Nah, akhirnya apa? Ketika ada polusi dari gas pembakaran sampah ini tidak hanya merusak dari yang sudah ada di sekarang, yang sudah yang menghirup, tapi juga ini merusak lapisan ozon yang ini menyebabkan banyak permasalahan berikutnya. Next, Mbak. Nah, penyakit-penyakit disebabkan karena kondisi sampah yang tidak tertangani dengan baik. Ini akan sangat banyak ragamnya. Nah, baik itu mulai yang pertama, misalkan kita melihat ini ya, ada kita adanya demam berdarah disebabkan oleh nyamuk yang dia hidupnya di tempat banyak sampah yang berserakan kan, seperti itu. Kemudian juga ada mungkin kita sering mengalami kalau banyak tumpukan sampah, akhirnya kita mengalami diare ataupun disentri karena lingkungan tempat tinggal kita tidak bersih, karena banyak lalat hijau, banyak makanan-makanan yang akhirnya tidak sehat karena adanya sampah-sampah tersebut. Atau mungkin kita juga mengalami tipes. Nah, penyakit tipes tersebut pada dasarnya bukanlah karena kita yang salah makan, tapi kita yang keliru di dalam menyiapkan makanan ataupun kita menyentuh barang-barang yang kotor. Akhirnya adanya bakteri Salmonella typhi kan, seperti itu. Nah, bahkan mungkin kita juga mengalami penyakit jamur yang lebih ekstrim ketika kita terus-terusan menghirup udara yang tidak sehat, menyebabkan potensi adanya kanker, baik itu bisa itu kanker paru-paru ataupun penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat ataupun karena udara dan juga lingkungan yang tidak bersih. Next. Kalau kita melihat secara umum ya, dari foto ini adalah foto proses pemanasan global. Nah, kelihatan kan ya di ujungnya. Nah, pada tahun 1972 masih banyak terdapat lapisan salju. Tapi ketika di tahun 2015, nah ini lapisan saljunya mulai menipis. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan permukaan air itu semakin naik karena banyaknya
es yang mencair. Nah, proses perubahan iklim ini atau pemanasan global sebenarnya ini tidak hanya semata-mata terjadi karena kita menggunakan banyak kendaraan, tidak seperti itu, tapi ini juga terjadi karena banyaknya efek rumah kaca dari sampah-sampah yang kita hasilkan. Di mana ketika sampah itu kita buang dengan kondisi kita tutup dengan plastik, kemudian kita biarkan di luar, kemudian terjadi proses pemanasan secara alami oleh matahari, ya kemudian kena hujan, panas lagi dan lainnya, maka menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini yang justru cukup berbahaya karena ini yang mampu merusak lapisan ozon tersebut. Next. Nah, oleh karena itu, langkah terbaik agar kita bisa menghindari pengrusakan lingkungan dan juga membawa manfaat daripada sampah tersebut, kita harus memilah dan mengolah sampah dari rumah. Mengapa? Karena sampah adalah tanggung jawab kita. Sampah yang kita hasilkan merupakan tanggung jawab dari kita sendiri. Nah, kalau kita mau memilah sampah, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sampah dan seperti apa jenis-jenis dan cara untuk kita memilah sampah. Nah, kalau kita berbicara mengenai sampah, definisi sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak memiliki nilai atau tidak memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita mau memilah jenis sampah berdasarkan kategorinya, nah kita mengetahui sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini adalah sampah yang mampu terurai secara alami. Sedangkan sampah anorganik merupakan jenis-jenis sampah yang tidak mampu terurai secara alami, seperti itu. Nah, dan proses penguraian ini biasanya juga bisa dilakukan dibantu oleh makhluk hidup atau mikroorganisme yang ada di sekitar dari pemilah sampah di sana. Nah, yang berikutnya, kalau kita melihat dari sampah anorganik ini kebanyakan adalah hasil dari pengolahan manusia yang sulit atau tidak bisa terurai secara alami dan perlu bantuan dari teknologi untuk proses penguraiannya. Nah, sedangkan sampah anorganik sendiri ini, kalau kita mau memisahkan kembali, ada beberapa jenis sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah jenis B3. B3 apa aja? Bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah B3 ini kalau kita mau memilah, apa aja jenis sampah-sampah B3? Baik itu mulai sampah medis, itu juga termasuk sampah yang berbahaya dan beracun. Yang kedua ada sampah seperti baterai. Kemudian ada seperti sampah elektronik dan seperti itu. Nah, kalau sampahnya non B3 itu adalah sampah seperti ya, misalkan seperti kantong plastik, tas plastik, dan lain sebagainya. Yang ini kaleng dan yang ini merupakan hasil konsumsi sehari-hari kita. Nah, kemudian juga ada sampah spesifik. Sampah spesifik itu seperti misalkan kita mau membuang kasur yang sudah tidak terpakai, kemudian kita habis bongkar rumah, ada bongkahan-bongkahan puing-puing bangunan. Nah, ini termasuk sampah spesifik. Nah, kemudian juga ada residu. Residu ini adalah hasil yang oleh pabrik daur ulang belum bisa diolah, kemudian untuk diuraikan secara alami oleh alam ini juga bisa, sehingga ini menjadi residu seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke metode pengolahannya, nah, sebelum kalau kita memiliki sampah-sampah yang spesifik, maka bagaimana metode untuk kita membuangnya? Kalau sampah-sampah spesifik, kita bisa membuangnya melalui TPA,
tapi tidak ke TPS ya, karena biasanya kalau limbah spesifik itu kan cukup besar. Jadi spesifik dan juga yang residu ini langsung dibuangnya ke TPS, tidak kita titipkan ke petugas atau tempat penampungan sampah sementara, itu tidak. Nah, kenapa? Karena sampah-sampah ini kan memiliki volume yang cukup besar. Biasanya kalau teman-teman misalkan mau buang kasur, apalagi kasur ya jangan dibuang di sungai, nanti bikin banjir karena mampet. Nah, lebih baik kalau misalkan punya kasur itu ya yang sudah nggak kepakai atau sudah rusak, kalau masih bisa direparasi, lebih baik direparasi. Tapi kalau sudah benar-benar nggak bisa, kalau mau dibuang, caranya adalah ketika BKRTH atau ada kegiatan kerja bakti. Nah, biasanya kan kalau ada kerja bakti di kampung-kampung itu, kan ada truk dari BKRTH yang akan langsung bawa ke BPST, bawa ke TPA. Nah, sama-sama spesifik kalian bisa dititipkan ke sana. Nanti agar bisa langsung dibawa ke TPA. Nah, tapi kalau limbah B3 yang medis, sebaiknya dititipkan ke TPS, namun dengan sistem kasih kantong terpisah dan ditulis, ini limbah spesifik, ini limbah B3 medis. Nah, karena nanti akan ada proses pembakaran yang aman untuk pengolahannya sendiri, sehingga tidak mencemari yang lainnya. Nah, tapi kalau untuk sampah organik, sampah organik ini kan jenis sampah organik cukup banyak, baik itu sisa makanan, nasi, buah, sayur, kemudian ada sisa organisme, misalkan contohnya kayak seperti kotoran hewan, daun, ranting, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Nah, jika sampah organik ini kita bisa mengolahnya menjadi pupuk atau kita menggunakan metode pengomposan. Tapi sebelum kita melakukan proses pengomposan, alangkah baiknya jika kita berusaha untuk mengurangi menghasilkan sampah organik tersebut. Apa yang kita lakukan? Misalkan kita makanan, yang bisa kita lakukan, kita bisa mengurangi makanan kita yang tidak tidak kita habiskan. Itu contoh, kita mau beli nasi untuk makan malam. Nah, kita harus benar-benar memilih porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita membeli makanan yang hanya karena lapar mata. Nah, itu hal yang harusnya kita hindari. Biasanya nih, teman-teman kalau mau jajan, misalkan ke mall ya, jalan-jalan, ataupun kita ke food court gitu ya, melihat banyak makanan, atau di pesta teman, atau kita mau mengadakan pesta. Nah, sebisa mungkin kita mengurangi sampah. Dengan cara apa? Kita ukur terlebih dahulu berapa kebutuhan makanan kita, apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan untuk kebutuhan fisik kita, kesehatan kita. Nah, itu yang kita beli dan itu yang kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan kita mengurangi sampah, kita juga turut membantu menyelamatkan bumi ini. Nah, apalagi Indonesia menjadi salah satu penghasil sampah makanan terbanyak kan seperti itu. Nah, ini sebisa mungkin kita juga mengurangi dari sampah makanan. Nah, bagaimana metode pengolahan sampah organik? Nah, kalau kita mau melakukan proses pengomposan bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme ataupun menggunakan organisme. Nah, kalau mikroorganisme kita bisa menggunakan metode tanpa oksigen ataupun anaerob. Nah, atau kita menggunakan oksigen, yaitu metode aerob. Nah, atau kita melakukan pengomposan dengan bantuan organisme seperti cacing ya, dengan metode vermicomposting. Atau kita menggunakan bantuan larvanya lalat hitam atau black soldier fly. Nah, bagaimana metode vermicomposting? Metode vermicomposting hampir sama dengan metode pengomposan pada umumnya, namun kita mendapatkan bantuan proses percepatan pengomposan itu dengan menggunakan cacing tanah, sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya pupuk, tapi juga ada cacing tanah tersebut. Nah, kalau kita menggunakan metode BSS,
maka yang dihasilkan tidak hanya pupuk, tapi juga mazot BSF yang ini bisa digunakan untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Nah, apa sih pengomposan ini? Pengomposan adalah metode pengolahan sampah secara biologi menggunakan organisme untuk mengurai sampah organik menjadi kompos, CO2, panas, dan air. Nah, bagaimana tahap-tahap pengomposan? Proses pengomposan yang paling mudah dan paling cepat adalah menggunakan bantuan oksigen. Dan ini bisa dilakukan secara kontinu. Tahapannya apa saja? Yang pertama kita harus menyiapkan reaktor kompostingnya. Nah, kita membahasakannya ini ya, komposter aerob rumah tangga. Nanti ada tahapan pembuatannya sendiri. Yang kedua, kita harus membuat terlebih dahulu mol. Nah, sebenarnya mol ini bisa kita beli pakai namanya EM4 ya. EM4 itu kepanjangannya mikroorganisme efisien. Jadi dia proses penguraiannya atau starternya itu menggunakan mikroorganisme yang diproduksi dari pabrik. Jika kita tidak membuat sendiri. Nah, tapi kalau kita mau buat sendiri kita bisa. Nah, kalau kita mau membuat mol sendiri, ada banyak yang bisa kita gunakan, baik itu mol dari antibasi, baik itu dari mol kulit buah, ataupun kulit buah ini ada banyak jenis yang bisa kita gunakan, baik itu kulit nanas ataupun kulit pisang. Pokoknya kulit buah yang memiliki karbohidrat atau memiliki bahan untuk dijadikan bahan pakan untuk mikroorganismenya tersebut. Nah, bagaimana cara membuat mol nasi? Yang pertama, tahapan untuk kita membuat mol nasi yaitu kita menyiapkan terlebih dahulu nasi basi. Nah, biasanya teman-teman kalau punya nasi yang sudah nggak habis ya di malam hari, kadang kan kalau misalkan pagi ada yang sifatnya dijemur sama teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mau membuat mol nasi yang nggak habis itu biarkan saja, nggak usah dijemur. Nah, nanti ketika dia sudah mulai berlendir, mulai keluar jamur-jamur yang warna oranye merah kuning dan segala macam seperti itu, kadang ada yang hitam. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk persiapan bahan membuat mol nasi. Caranya gampang, tinggal kita siapkan satu mangkok nasi yang sudah keluar jamurnya itu, ditambah dengan 75 gram gula, atau kalau misalkan kita pakai takaran sendok, sekitar 5 sendok gula. Nah, tambahkan dengan air 1,5 liter. Nah, ketika sudah tercampur rata, jadikan cairan, masukkan ke dalam wadah tertutup. Biarkan selama 7 hari. Tapi setiap hari kalian harus membuka tutupnya sebentar untuk mengeluarkan gasnya. Kenapa harus dikeluarkan gasnya? Agar proses fermentasi tersebut tidak menghasilkan gas berlebih. Kalau gasnya berlebih nanti bisa meledak nih botol penyimpanannya. Jadi kita buka sebentar untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam tempat penyimpanan tersebut. Nah, kalau sudah sekitar 5 atau 7 hari, biasanya akan keluar bau seperti bau tape, begitu ya. Nah, berarti kalau sudah keluar bau tape tersebut, mol nasinya ini sudah bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman nggak sempat bikin, beli aja EM4 lebih praktis. Nah, kalau kita sudah menyiapkan molnya, tahap berikutnya kita harus memilah sampahnya terlebih dahulu. Sampah yang bisa dijadikan bahan baku untuk kompos adalah sampah sisa dapur dan sampah sisa kebun. Tapi teman-teman kalau punya tulang ya, tulang sapi, tulang kambing, ataupun pokoknya yang tulang yang besar-besar, itu jangan dimasukkan ke tong kompos karena itu susah untuk dijadikan pakan untuk proses pengomposan itu. Nah, apalagi kalau misalkan ada sisa makanan yang bersantan, berlemak. Nah, jadi sisa tulang dan juga lemak
ini tidak bisa dijadikan bahan baku untuk kompos. Begitu. Nah, yang berikutnya, kalau kita sudah melakukan proses komposting itu, lebih baik kalau kita punya sisa makanan, misalkan kita punya sayur kemarin ya, sayur lodeh atau apa. Nah, itu sebisa mungkin dibilas terlebih dahulu agar minyak-minyak ataupun lemak-lemak yang terdapat di dalam sisa makanan kita itu tidak menjadi penghambat dalam proses pengomposan. Nah, berikutnya tahapan untuk proses pembuatan kompos. Yang pertama, kalau kita sudah melakukan pemilahan sampah daun, sampah sisa makanan, kemudian sampah sisa sayuran yang dijadikan untuk kompos itu, nah kita melakukan proses pencacahan dari sampahnya terlebih dahulu. Kok tampilannya berubah, Mbak? Nah, kita mencacah terlebih dahulu sampahnya, ya. Kalau sampahnya sudah kita cacah, sebisa mungkin kita mencacah sesuai dengan ukuran kecil-kecil saja. Kalau kita bisa pakai gunting atau pakai pisau, kita cacah. Semakin kecil semakin bagus karena semakin cepat proses terurainya sampah tersebut oleh mikroorganisme. Nah, kalau sudah dicacah, maka campurkan 40 ml dengan 1 kilo sampahnya. Nah, ini kita campurkan secara merata. Kalau sudah dicampur secara merata, kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tong komposter yang sudah kita siapkan. Nah, proses dalam pengomposan akan berjalan sekitar 3-4 minggu. Nah, dalam masa 3-4 minggu ini, kita harus terus melakukan pengecekan. Apa saja yang kita cek? Yang pertama, kita harus mengecek suhu. Nah, jadi ketika hari kedua atau hari ketiga dari sampah itu sudah kita masukkan ke tong komposter, maka kita cek, kita balik-balik ya, kita aduk, kita balik, apakah terjadi proses pemanasan di dalamnya. Kalau terasa panas, terasa hangat, berarti ini ada proses penguraian sampah oleh mikroorganisme yang sudah kita masukkan. Nah, ini yang terbaik. Yang kedua, kita juga harus melakukan pengukuran kadar air. Kenapa? Karena kalau proses pengomposan ini terlalu banyak airnya, maka proses pengomposan akan sulit berjalan dengan optimal. Nah, cara pengecekan kadar airnya, kita ambil aja sampah yang kita masukkan dalam tong komposter itu, kita coba peras dengan tangan. Kalau keluar 1-2 tetes air, berarti proses pengomposan itu cukup optimal. Tapi jika airnya lebih dari 1-2 tetes, yaitu bisa sampai 5 tetes atau mungkin sampai 7 tetes, nah, kompos ini selalu basah. Bisa kita jemur atau bisa kita tambahkan sampah daun atau sampah ranting-ranting agar kadar airnya bisa berkurang begitu. Nah, berikutnya kita sudah kita cek kadar airnya, kita cek juga pH-nya, apakah pH-nya netral atau terlalu asam. Biasanya kalau terlalu asam, karena kita terlalu banyak buah-buahan yang sifatnya memang asam, contoh kayak misalkan kulit jeruk dan lain segala macamnya, itu yang akan mempengaruhi dari kadar dan pH dari pupuk proses pengomposan yang kita lakukan. Nah, setelah kita campur rata, kita cek, nah, nanti bagaimana pupuk atau kompos yang siap untuk dipanen. Biasanya pupuk ataupun kompos yang sudah matang akan berubah warna menjadi kehitaman. Selain prosesnya itu, selain dari warnanya berubah kehitaman, suhu yang ada dalam pupuk kompos itu akan menjadi lebih turun, tidak lagi terlalu panas. Namun kalau misalkan kita pegang, masih sekitar 35-40 derajat Celcius suhunya, sekitar seperti itu. Nah, kadar airnya pun sama, yaitu 1-2 tetes. Dan biasanya baunya sudah tidak lagi bau sampah, tapi baunya adalah
bau seperti tanah. Sehingga kita bisa melihat dari warna dan juga aromanya, dan ukuran partikelnya ini menjadi lebih kecil, tidak lagi menjadi sebesar dari awal kali kita masukkan. Dan biasanya dalam proses pengomposan, kalau kompos itu sudah jadi, dia akan menyusut antara 50 sampai 80% dari total masa di awal. Misalkan awal kali kita memasukkan kompos itu 1 tong penuh. Nah, setelah kita proses beberapa minggu, maka akan terjadi penyusutan menjadi hampir 50% kurang, sampai itu akan berkurang. Nah, kalau sudah, maka sebelum kita untuk menggunakan pupuk komposnya, kita perlu ayak terlebih dahulu. Nah, yang masih ukurannya besar-besar bisa tetap kita masukkan ke dalam tong komposter sebagai bahan baku awal, dan juga kita tambahkan sampah-sampah yang mau kita kompostkan berikutnya. Bisa di next. Nah, ini adalah contoh tong komposter. Contoh tong komposter yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan, Mbak, gambarnya nggak kelihatan ya. Kita harus menyiapkan tong plastik terlebih dahulu. Sebisa mungkin tong plastiknya ada tutupnya ya. Nah, kalau bisa tutupnya juga yang bisa menutup secara rapat. Yang kedua, kita siapkan paralon dan juga sambungan T ya, begitu ya. Sambungan pipa berbentuk T. Nah, kemudian kita juga menyiapkan kasa untuk penutup untuk pipa-pipa yang di kanan kiri ini. Nah, kita juga menyiapkan saringan yang di bawah, yang bolong-bolong bawah ini. Nah, fungsi ini, kenapa sih kalau kita ada saringan bolong-bolong ini? Ini adalah untuk tempat kita menaruh sampah. Nah, kenapa dibuat bolong-bolong? Agar airnya bisa turun. Nah, air yang turun di bawah ini adalah air lindi. Sebenarnya air ini bisa untuk kita gunakan sebagai pupuk secara langsung. Tapi kalau kita mau menggunakannya untuk jadi pupuk, kita harus mengencerkan 1:5 terlebih dahulu. Misalkan kita berhasil mengumpulkan 1 liter air lindi ini, maka kita harus encerkan dengan ditambah 5 liter air sebelum kita gunakan untuk nyiram tanaman kita. Nah, ini biasanya kita kasih keran. Nah, ini kan ada pipa yang atas ini. Nah, kita kasih keran aja biar air lindi ini bisa kita keluarkan. Karena kalau air lindi ini terlalu banyak, akhirnya malah membasahi sampah-sampah yang kita masukkan. Proses dari pengomposan ini tidak akan bisa berjalan optimal karena sampah kita menjadi lebih basah kan begitu. Nah, pipa-pipa yang keluar ini juga harus kita tutup menggunakan kasa plastik. Kenapa kita tutup? Agar tidak termasuki oleh serangga. Tapi kita pakai yang ada bolong-bolongnya agar udara masih tetap bisa masuk. Nah, fungsi udara masuk ke dalam tong ini untuk membantu proses penguraian sampah oleh mikroorganisme. Begitu. Nah, jadi kalau ini sudah kita masukkan semua sampahnya di sini, kita tutup rapat, kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk, kita cek suhunya secara berkala setiap 2-3 hari sekali. Begitu. Next. Nah, biasanya apa saja yang menyebabkan kita itu gagal dalam proses pengomposan? Yang pertama, kalau sampah atau kompos kita berbau. Nah, penyebab dari sampah atau proses pembuatan kompos kita bau karena kondisinya kekurangan oksigen. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Kita aduk sesering mungkin, kita balik sampah yang bawah agar dia terkena udara, sehingga mikroorganisme bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Nah, atau sebab berikutnya,
bau karena terlalu banyak susunan sampah hijaunya. Apa itu sampah hijau? Sampah hijau ya sisa makanan tadi. Nah, kita bisa menambahkan dengan sampah coklatan. Apa itu sampah coklat? Ranting dan daun-daun kering seperti itu, sehingga komposisinya menjadi pas. Komposisi dari hijau dan juga coklat yang terbaik adalah 1:2. Nah, 1:2 ini 1 untuk sampah dapur, 2 untuk sampah daunnya. Sehingga kalau misalkan tong komposter kita kapasitasnya adalah 3 kilo, maka kita masukkan sampah dapurnya itu 1 kilo, yang 2 kilo adalah sampah daun dan ranting seperti itu. Nah, atau kalau misalkan kita punya serpihan kayu atau misalkan sabut kelapa, nah ini juga bisa dijadikan sebagai pencampur atau campuran dalam proses pengomposan. Gitu. Nah, yang kedua, sampah yang kita komposkan itu didatangi oleh serangga, baik itu lalat ataupun misalkan nyamuk seperti itu ya. Nah, biasanya kondisi tersebut karena sampahnya terlalu kering sehingga proses penguraiannya tidak berjalan dengan optimal. Apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan proses pembalikan. Dan yang kedua, kita siramkan cairan mol. Nah, kenapa kita harus siramkan cairan mol? Agar proses penguraian ini menjadi lebih cepat dengan bantuan mikroorganisme yang kita tambahkan tersebut. Nah, yang ketiga, cara yang berikutnya bisa kita jaga agar kalau suhunya di dalam proses pengomposan ini sudah tinggi, maka serangga tidak akan masuk atau serangga tidak akan mengganggu. Nah, penyebab atau kegagalan dalam pengomposan yang biasanya terjadi ketika adalah adanya binatang pengganggu. Nah, biasanya ini didatangi oleh tikus begitu ya. Kadang ada tikus yang masuk ke dalam tong komposter kita. Nah, caranya agar tikus itu tidak mengganggu, kita tutup tong komposter kita secara rapat. Makanya tadi syarat pertama untuk kita membuat komposter rumah tangga, kita berikan tutupnya rapat, tapi ketika kita kasih lubang udara, tetap kita kasih jaring-jaring atau kasa, biar tidak diikuti oleh hewan pengganggu tersebut. Nah, solusinya kita tutup yang rapat sehingga tidak diganggu oleh hewan-hewan pengganggu. Bisa ditaruh di tempat yang tinggi atau bisa ditaruh di tempat yang tertutup kan begitu. Next. Nah, seringkali kalau kita proses pengomposan, saat kita mau panen, sudah waktunya panen ya, sudah misalkan 3-4 minggu proses pengomposan, tapi pupuknya atau komposnya belum berubah warna kehitaman. Nah, biasanya ini karena kita jarang melakukan proses pembalikan. Nah, kurangnya aerasi, kurangnya oksigen yang masuk ke dalam proses pengomposan ini. Nah, karena komposnya terlalu kering, kita kurang memberikan mol, komposisi kita dalam proses pencampuran sampah juga kurang optimal, akhirnya menyebabkan sampah ini tidak terdekomposisi dengan baik oleh mikroorganisme. Harusnya ketika sudah kita berikan mikroorganisme secara tepat, kemudian kita bolak-balik, proses penguraian itu berjalan dengan optimal, maka sampah ini bisa berubah menjadi kompos. Tapi kalau ternyata di akhir prosesnya ini tidak matang, berarti ada yang keliru dalam proses kita saat pelaksanaan pengecekan. Entah itu terlalu kering, entah itu terlalu basah, entah itu kita kurang komposisi sampah daunnya, atau kita kurang komposisi sampah dapurnya, begitu. Next. Nah, jenis kalau sampah yang berikutnya adalah sampah anorganik yang non B3. Bagaimana cara kita mengolahnya agar bisa bermanfaat? Nah, sampah anorganik yang B3 itu jenisnya apa saja? Jenisnya baik itu mulai dari kertas, plastik, logam, kaca ataupun gembos. Gembos ini
sepatu dan sandal begitu ya. Kita bisa mendaur ulangnya melalui bank sampah induk Surabaya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa langsung ke pabrik daur ulang, ya bisa aja, karena sebenarnya kalau di bank sampah induk kita juga prosesnya kita setorkan ke pabrik pendaur ulang. Tapi kalau teman-teman sampahnya sedikit, biasanya akan sulit untuk masuk ke industri daur ulang secara langsung. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memilah terlebih dahulu sampahnya, baik itu kertas ya. Sampah kertas ini semua jenis kertas, mulai dari kertas kue, kemudian kertas koran, kardus. Nah, apalagi kalau kita suka belanja online, biasanya kan di packing pakai kardus. Nah, kardus-kardusnya itu juga bisa untuk kita daur ulang. Yang kedua juga ada plastik. Nah, baik itu plastik skincare kita, kemudian plastik sabun mandi, ataupun plastik bedak bayinya adik kita dan keluarga kita yang lainnya. Nah, ini juga bisa kita daur ulang. Nah, yang berikutnya adalah sampah logam. Sampah logam apa aja? Mulai dari mungkin ya kita suka beli minuman-minuman yang kemasan kaleng, nah itu bisa. Atau peralatan masak di rumah yang sudah rusak, misalkan panci atau penggorengan yang sudah bocor, berlubang, atau sudah berkarat, nah ini bisa didaur ulang seperti itu. Atau sampah kaca. Nah, sampah kaca ini sebenarnya hampir semua jenis sampah kaca bisa didaur ulang. Kalau yang pecah bisa dijadikan tepung silika. Namun di bank sampah induk Surabaya kita belum bisa menerima yang pecah. Kita baru bisa menerima sampah kaca yang kondisinya utuh. Apa itu? Botol dari produk-produk yang masih utuh. Contoh nih, botolnya minyak gosok, botolnya kecap, botolnya saus yang masih utuh, itu yang bisa kita terima. Warna-warni itu nggak ada soal, yang penting kondisinya masih utuh, nggak pecah. Nah, yang berikutnya juga ada sampah gembos. Apa aja itu ya, baik itu sandal, sepatu, entah hilang satu, entah itu kita sudah bosen sama model dan warnanya. Pokoknya semua sampah sepatu dan sandal yang nggak kita pakai lagi dan bisa didaur ulang, itu yang bisa disetorkan untuk ke bank sampah ini. Next. Nah, sebenarnya bank sampah induk Surabaya juga bisa menerima beberapa jenis sampah anorganik B3 dan spesifik. Contoh, minyak jelantah. Nah, sebenarnya minyak jelantah ini kan termasuk limbah B3, begitu ya. Nah, tapi proses pendaur ulangnya cukup mudah dan ada jalur yang sudah kita cek bersama, yaitu untuk dijadikan bahan baku biodiesel, sehingga kita bisa menerima dan kita bisa menyetorkan ke industri terkait begitu. Nah, beberapa sampah elektronik juga bisa kita terima. Contoh misalkan printer, kemudian rice cooker. Nah, barang-barang seperti itu bisa kita terima karena beberapa ada yang kita olah karena kan bahan bakunya plastik. Biasanya kita olah kembali untuk plastiknya begitu. Nah, ada lagi seperti sampah popok bayi. Nah, ini masih kami saja kalau popok bayi, doakan proses kami berjalan lancar sehingga kita bisa segera menerima dan mengolah popok bayi. Karena kan sebenarnya salah satu pencemar di Sungai Berantas paling banyak kan ya sampah popok bayi kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menerima, nanti akan kita umumkan kapan kita launching penerimaannya. Begitu. Next. Nah, bagaimana kalau kita mau menyetorkan sampah terpilah anorganik ke bank sampah induk Surabaya? Yang pertama, kita harus memilah terlebih dahulu sampah kita. Nah, kita nih, sampah logam sendiri, sampah kertas sendiri, kemudian sampah plastik sendiri. Nanti kalau teman-teman mau, bisa WhatsApp ke nomor kami, nanti akan kita kirimkan contoh dan lebih detailnya dari pemilahan sampahnya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman di dekat rumahnya, di RT RW-nya tidak ada bank sampah unit,
atau tidak ada bank sampah atau pengurus yang melakukan penimbangan di sana, teman-teman bisa langsung membawanya ke bank sampah yang di Surabaya. Tapi kalau teman-teman berkenan untuk membentuk bank sampah unit di tempat tinggalnya teman-teman, teman-teman bisa hubungi kami. Nanti akan kita bantu training dan juga pendampingan kepada calon pengurus dari bank sampah unit tersebut untuk bisa memanajemen bank sampah unitnya secara baik, mulai dari menerima setoran sampah dari warga bagaimana, administrasi keuangannya bagaimana, administrasi kenasabahnya bagaimana. Nah, kemudian kalau ada bank sampah unit, teman-teman nggak perlu jauh-jauh masuk ke bank sampah di Surabaya, teman-teman bisa setor ke bank sampah unit yang ada di RT RW kalian, kan begitu. Nah, kalau sampah yang sudah terkumpul ke bank sampah unit, sudah dicatat sama pengurusnya, nanti akan dijemput secara gratis oleh bank sampah unit Surabaya untuk dibawa ke tempat kami, ke bidang kami di Jalan Kapal Timur. Nah, apa saja manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika melakukan penyetoran sampah ke bank sampah di Surabaya? Nah, kalian bisa memanfaatkan beberapa jenis layanan kami. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan proses jual beli sampah secara langsung di kami. Nah, jadi teman-teman nih, habis setor sampah bisa langsung dapat uang cash dari hasil penyetoran sampah kalian. Nah, atau teman-teman juga bisa melakukan penyetoran sampah, tapi uangnya disimpan atau ditabung ke rekening. Nah, itu juga bisa jadi untuk dana darurat di kemudian hari. Atau teman-teman juga bisa melakukan aksi sosial dengan kegiatan donasi sampah. Kalau donasi sampah di kami biasanya menyalurkannya untuk beberapa kegiatan, baik itu untuk bencana alam ataupun untuk kegiatan pelestarian lingkungan yang berikutnya. Entah itu untuk pahlawan lingkungan, biasanya kita juga ada program peduli pahlawan lingkungan, sehingga dari hasil donasi sampah itu akan kita bagikan, akan kita salurkan kepada para pahlawan lingkungan. Siapa pahlawan lingkungan? Baik itu petugas persampahan di RT RW ataupun relawan yang melakukan kegiatan pengolahan sampah secara mandiri di tempat tinggal mereka. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan jemput sampah kami. Nah, layanan jemput sampah kami ini kita menerapkan sistem tarif sesuai dengan jarak lokasi dan volume sampah ataupun jenis kendaraan yang akan kami gunakan untuk menjemput sampah ke tempatnya teman-teman. Kalau volumenya sedikit, berarti kita bisa menggunakan roda 2 atau motor untuk menjemput sampahnya. Sehingga nanti diukur berapa jarak lokasinya, masuk ke kecamatan apa lokasi teman-teman. Akhirnya kita bisa menentukan berapa biaya yang harus kalian bayar. Nah, atau kalau teman-teman punya kantor atau instansi yang ingin bermitra untuk pengolahan sampah secara profesional dengan kami bisa melakukan penjemputan sampah secara rutin ke tempatnya teman-teman dengan jadwal yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Next. Nah, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami, baik itu datang ke tempat kami di Jalan Kapal Timur nomor 26, atau teman-teman bisa melalui WhatsApp ke nomor yang di depan, biasanya itu nomornya saya pegang, atau ke nomor 0851 000 0858. Nah, ini untuk nomornya admin. Jadi kalau teman-teman mau setor sampah, teman-teman juga harus daftar dulu ke nomor admin kami agar bisa dijadwalkan kedatangannya begitu. Atau bisa melalui surau kami di Bank Sampah Industri Surabaya @gmail.com. Next. Sepertinya sudah habis. Nah, sepertinya sudah habis, sehingga kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita langsung mulai sesi ini.
Iya, terima kasih banyak untuk Kak Nurul. Materinya sangat insightful sekali ya, dan banyak juga informasi-informasi yang saya tahu. Tadi kita udah bahas macam-macam sampah, tahapan pilah dan olah sampah. Dan tadi ada yang menarik bahwa Indonesia ternyata menjadi penghasil sampah terbanyak, dan juga tadi udah disampaikan tentang metode pengomposan dan pengolahan daur ulang melalui BSIS. Dan untuk teman-teman, ternyata di BSIS sendiri itu ada beberapa layanan, bisa jual sampah, tabung sampah, donasi sampah, jemput sampah, juga mitra olah sampah. Untuk informasi selanjutnya bisa nanti menghubungi kontak yang sudah di-share sama Kak Nurul tadi ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau atau interest nih untuk membuka bank sampah kecil, juga ternyata BSIS ini ada program training untuk kalian semua. Jadi ini juga sangat menarik ya. Dan ini Kak, ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat box dengan format nama _ pertanyaan. Baik, ini aku langsung bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ini ada pertanyaan dari Alifian Muhammad. Bu, bagaimana seharusnya kami sebagai generasi milenial dalam berperan aktif serta menggerakkan masyarakat dalam mengelola sampah yang menjadi suatu nilai tambah bagi kita, Bu? Lalu bagaimana ya strategi kami sebagai generasi milenial dalam mengubah mindset masyarakat yang beranggapan bahwasannya sampah ini barang yang tidak ada nilainya. Padahal kalau dikelola dengan baik kan bisa menghasilkan cuan, Bu. Begitu kata Alfian, Bu. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk pertanyaannya bagaimana peranan teman-teman ya, bagaimana peran generasi milenial. Iya. Yang pertama adalah menjadi contoh, ini yang begitu ya. Paling mudah kalau kita mau menggerakkan atau merubah mindset masyarakat di sekitar kita harus memberikan contoh dari apa yang sudah kita lakukan. Baik itu kita memilah sampah diri kita, mungkin kita juga membantu memilahkan atau mengolahkan sampah yang tetangga kanan kiri kita sudah kita hasilkan, seperti itu. Nah, ketika proses pengolahan sampah itu sudah kelihatan hasilnya, contoh nih, buka bank sampah kecil-kecilan. Ini sampah yang anorganiknya dikumpulkan, saya bantu untuk dijadikan tabungan sampah. Nanti kalau mau lebaran hasilnya teman-teman bagi, oh ternyata dari sampah yang kita pilah bisa membawa manfaat untuk hari lebaran, bisa dapat misalkan biskuit ataupun sembako dan lain sebagainya. Maka masyarakat akan lama-lama mau bergerak secara sendiri. Sebenarnya hal tersebut juga sudah pernah kita lakukan. Kita sendiri juga berasalnya dari bank sampah skala RT. Sebenarnya dulu itu di tahun 2010 kami hanya bank sampah Bina Mandiri yang melayaninya skala RT. Namun karena kita terus konsisten untuk melakukan kegiatan edukasi ke masyarakat, akhirnya masyarakat semakin banyak yang sadar dan banyak yang mau bersama-sama dengan kami mengolah sampah anorganiknya, begitu. Nah, pelan-pelan kita tidak bisa langsung menyuruh mereka, ayo kita pilah sampah dari rumah semua. Kita tidak bisa menyuruh dengan hanya 1-2 kali gerakan, tapi kita harus konsisten. Kita harus memberikan contoh dan kita harus bergerak secara nyata ke masyarakat. Nah, terutama kalau teman-teman generasi milenial kan ada plusnya nih. Dengan cara apa? Dengan cara kita edukasi melalui misalkan sosial media kita. Kita manfaatkan. Semakin ke sini banyak kok ibu-ibu yang punya Instagram, banyak kok ibu-ibu yang main Facebook, banyak kok yang dia suka update status di WhatsApp. Nah, kita gunakan aja sosial media yang kita punya untuk mengedukasi mereka. Contoh nih, kita habis nabung sampah, kita dapat berapa rupiah. Nah, itu kita posting. Bukan niatnya untuk pamer ya, enggak. Tapi kita niatnya adalah kita menunjukkan ini bisa loh bermanfaat, kan seperti itu. Atau kita misalkan hasil dari mengolah pupuk, begitu ya, sampah organik kita jadikan pupuk. Berapa banyak tanaman yang awalnya mati karena tidak disirami pupuk, awalnya mati karena atau kurang sehat karena tidak terawat, tidak
tidak terpenuhinya unsur hara dan juga pupuk untuk kebutuhan pertumbuhan mereka. Nah, setelah kita mengolah sampah organik kita, akhirnya menghasilkan pupuk, kita foto tuh, kita videokan, misalkan kita bikin reels yang sekarang kekinian di Instagram begitu ya, atau kita main TikTok segala macam, tidak ada soal. Kita juga manfaatkan media-media yang ada untuk mengajak yang lainnya berbuat yang lebih baik begitu. Kita contohkan dari sosial media kita. Gitu. Jadi sudah kita contohkan secara nyata, kita publikasikan biar banyak yang tahu kalau kita sudah berbuat banyak hal dan bisa ditiru bersama begitu. Baik, ya. Jadi sama seperti Zoom meeting hari ini ya, atau webinar kali ini, kita juga memanfaatkan teknologi dan juga sosial media untuk berperan aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana. Nah, terima kasih untuk jawabannya Kak Nurul. Semoga Alifian bisa terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia Ulul. Bagaimana jika di daerah kita tidak ada TPA atau TPS? Apa solusi yang terbaik untuk membuang sampah, Kak? Gitu pertanyaannya. Kalau ada TPS atau TPA, diolah sendiri dari rumah malah harusnya. Nah, sampah yang kering bisa dipilah. Biasanya tuh kalau tiap-tiap daerah pasti ada kok tukang bahasanya itu kalau di sini ada yang menyebutnya tukang rombeng, tukang rosokan, atau misalkan pendaur ulang yang kecil-kecil. Nah, hal yang seperti itu pasti ada di dekat wilayah kita masing-masing. Atau paling enggak kalau nggak ada pemulung pasti ada. Nah, kalau nggak ada pemulung, nggak ada semuanya di sana, setor aja ke bank sampah di Surabaya, kirim aja sampahnya, pakai ekspedisi juga nggak ada soal. Nah, untuk sampah basahnya, teman-teman bilang, teman-teman kelola, entah itu jadikan pupuk itu, atau kalau misalkan sulit ya untuk membuat pupuk mengaduk dan segala macamnya, teman-teman bikin aja lubang ya, lublangan begitu, sampah-sampah sisa daun, sampah-sampah sisa itu masukkan ke sana. Teman-teman kalau habis nyuci beras itu ya, mau masak nasi, air cuciannya jangan dibuang sembarangan, siramkan ke sana. Nah, itu nanti bisa menjadi salah satu mempercepat proses pengomposan yang cara paling gampang kalau misalkan kita nggak sempat melakukan proses pengomposan secara benar. Tapi kalau caranya begitu, biasanya hasil dari komposnya itu lama. Cuman paling enggak itu cukup membantu kita untuk kita nggak membuang sampah sembarangan atau nggak kita bakar. Itu sih Kak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Cynthia semoga terjawab ya. Jadi bisa diterapkan tadi untuk metode pengolahan sampah dan pengomposan dari Kak Nurul bisa langsung diterapkan di rumah juga ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan lebih ke fundamental ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Miss Rina. Pertanyaannya adalah mengapa sampah tidak cukup dibuang ke tempat sampah saja, melainkan harus dikelola lebih lanjut? Mengapa sampah tidak cukup dibuang ke tempat sampah? Karena sebenarnya itu hanya memindahkan sampah, tapi kita tidak menangani atau tidak menyelesaikan permasalahan sampah itu sendiri. Nah, padahal seharusnya sampah itu kan harus kita kelola agar tidak menumpuk, agar tidak mengambil wilayah atau lokasi tempat tinggal kita. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat kan beberapa waktu yang lalu, kalau misalkan teman-teman tahu ya, di tahun 2005 terjadi ledakan sampah, karena sampah hanya ditumpuk dan menggunung di Jawa Barat, tepatnya di Sri Gajah, terjadi ledakan sampah. Nah, teman-teman kalau misalkan searching ya, ada namanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Latar belakang adanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional adanya musibah ledakan sampah di Sri Gajah itu. Jadi dari ledakan sampah itu, sampah yang terkumpul dari seluruh Jawa Barat dikumpulkan di sana, kena hujan, gas metanya keluar, terjadi ledakan dan longsor, akhirnya menimbun satu kampung. Hampir 150 nyawa melayang tertimbun sampah. Nah, kalau sampah itu tidak kita kelola, hanya kita pindahkan, nah siap-siap nih, sampah akan menjajah wilayah kita.
Ya, baik. Jadi untuk Nisrina, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari Sherin. Selama masa pandemi, orang-orang kan lebih sering online shopping itu untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, online shopping ini kan juga sangat menambah jumlah sampah nih, terutama sampah plastik. Ada nggak sih solusi permasalahan ini selain mendaur ulang? Terus menurut Kak Nurul, apakah sistem pengelolaan sampah di negara kita ini sudah baik gitu? Jadi ada dua ya pertanyaannya ini. Kalau kita online shopping, nah kita cari toko yang dia menggunakan produk daur ulang. Bisa mungkin begitu. Nah, misalkan dia packingnya dia nggak pakai kantong plastik, tapi packingnya pakai kardus begitu ya. Atau dia pakai kantong plastik, tapi kantong plastik yang bisa terdaur ulang. Contoh kantong plastik yang dari singkong. Nah, kan ada tuh sekarang kantong plastik dari singkong, itu kan bisa didaur ulang, bisa dikomposkan. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa, ya kita harus daur ulang. Atau kalau mau dibikin kerajinan, contoh misalkan nih kresek begitu ya, kita lapisi dengan kain, kemudian kita setrika, kita bentuk-bentuk, kita jadikan bunga, kita jadikan bros, itu juga bisa. Nah, kemudian kalau pengolahan sampah di Indonesia seperti apa? Apakah sudah baik? Sistemnya sudah baik, undang-undangnya sudah baik, tinggal penerapannya yang perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang lainnya agar penerapannya jauh lebih baik. Karena disadari ya, pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas yang cukup berat, baik itu mulai dari kita penghasil sampahnya itu harus aktif, juga turut memilah sampah, pemerintah harus memberikan fasilitas, dan stakeholder baik itu perusahaan produsen bahan yang menghasilkan sampah itu juga harus berperan agar berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak banyak menghasilkan sampah, atau minimal kalau dia menghasilkan produk, sampahnya bisa tetap terdaur ulang dan bisa bisa dikomposkan secara alami. Nah, mungkin hal yang seperti itu yang perlu banyak dilakukan oleh industri-industri. Jadi cukup baik peraturannya, perlu kolaborasi dengan semua pihak agar jauh lebih baik bersamaannya. Gitu. Iya, baik. Semoga Sherin pertanyaannya dapat terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Alifian Muhammad. Pertanyaannya adalah, jika kita sudah berniat untuk membangun bank sampah, tetapi bingung mau mulainya dari mana, apa yang seharusnya kami lakukan untuk membangun bank sampah? Seperti itu, Kak. Mulainya adalah dengan teman-teman memilah sampah punya teman-teman sendiri dulu. Misalkan saya ingin membangun bank sampah di rumah saya. Saya pilah sampah dulu, kemudian saya ajak atau saya persuasi, apa ya bahasanya, kita pengaruhi, kita deketi nih koordinator atau misalkan warga di sana yang memiliki power atau punya pengaruh cukup besar ke warga di sana. Nah, kita deketi mereka, kita ajak, Bu, ayo kita milah sampah, manfaatnya begini, kita jelaskan sekilas. Nah, kalau dia sudah mau, panggil kita di Bank Sampah di Surabaya, kita ajarkan terkait dengan bagaimana memulai untuk memilah sampah secara kelompok begitu. Oke, jadi Alifian tetap kita mulai dari sendiri dan juga membentuk kelompok untuk membuat bank sampah itu ya Kak ya. Dan ini ada pertanyaan dari Harinda Nadia Prasasti. Mau nanya Kak, kalau yang dari luar Surabaya, yaitu ini kemungkinan mungkin dia dari Palembang ya, ingin membuang bank sampah juga, itu gimana ya? Nah, kalau teman-teman di luar pulau mau menjalankan proses bank sampah di sana, yang pertama harus cari mitranya dulu, mitra untuk pengelola sampah yang kalian hasilkan. Nah, contoh nih, kalau di
Palembang kan, Palembang dekat nggak sih sama Jawa Barat? Nah, atau daerah sana ada nggak sih pabrik daur ulang? Nah, coba cari di sana terlebih dahulu. Karena kalau kalian berartinya di Surabaya atau di Pulau Jawa, nanti jatuhnya adalah mahal di biaya transport atau pengiriman sampahnya. Nah, akhirnya tidak malah menjadi menguntungkan untuk mendapatkan nilai ekonominya, tapi malah kalian mengeluarkan biaya pengiriman yang cukup banyak kan gitu. Nah, kalau kita mencari yang terdekat di sana terlebih dahulu, nanti kalian bisa membantu perekonomian para pendaur ulang di sana juga. Begitu sih. Jadi kita kalau tetap mau setor sampahnya ke bank sampah di Surabaya, ya silakan, kita juga tidak bisa mengarahkan begitu. Gitu sih. Ya, oke, baik. Semoga Harinda bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Amelinda Anggita Cahyani. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses sampah di Indonesia jika kami telah memilah sampah, begitu juga dengan Pemkot yang telah memberi banyak tempat sampah sesuai dengan jenisnya, namun pada akhirnya tetap digabung menjadi satu di TPA, dan apa solusi terbaik untuk case seperti itu? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Sudah ada fasilitas pemilahan sampah, tapi ujung-ujungnya di akhir masih dicampur. Nah, rumit ini. Sebisa mungkin ya, kalau bisa kita mengurangi sampah yang kita setorkan aja. Jadi, kita berusaha agar sampah kita tidak masuk ke TPA. Nah, kita pilah sampah kita. Kadang karena gini, kebanyakan ya, masyarakat itu malas milah sampah, karena sama petugas persampahan kita itu sampahnya sudah kita pilah, sudah kita kantongi sendiri-sendiri, masih dicampur sama mereka. Nah, beda dengan kalau misalkan kita di Jepang ya. Mereka kalau di Jepang itu kan dia ada sistem, misalkan hari Senin hari sampah logam, Selasa sampah rumah tangga, Rabu sampah kertas, misalkan kayak gitu. Kalau kalian membuang sampah salah harinya, misalkan harusnya sampah logam hari Selasa, kalian taruh sampah logam di hari Senin, maka sampah kalian tidak akan diangkut sama petugas persampahan di sana. Nah, tapi kalau di Indonesia kan enggak, ya satu hari ngangkut ya semua jenis sampah tercampur jadi satu. Nah, maka harusnya seperti apa? Kalau kita punya kesempatan untuk memilah dan juga mengurangi sampah kita untuk masuk ke TPA, sebisa mungkin kita kurangi aja sampahnya. Makanan kita habiskan, jangan sampai kita beli yang berlebihan. Kemudian sampah-sampah yang bisa didaur ulang, kalau kita punya kemampuan kreativitas, kita kelola aja terlebih dahulu sampah kita, entah itu jadikan kerajinan atau apa. Tapi kalau misalkan kita nggak sempat untuk mendaur ulang sendiri, sampahnya bisa disetorkan ke bank sampah terdekat atau pendaur ulang terdekat dengan teman-teman. Gitu. Jadi sebelum masuk ke TPA sudah sedikit nih sampahnya. Gitu. Oke, Kak Nurul. Semoga untuk Amelinda bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Nabila Faiza. Bagaimana caranya untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang mengolah sampah di lingkungan sekitar yang umumnya bau, kotor, dan sebagai sarang penyakit apabila kita ingin menampung sampah? Kalau sampah basah, memang kalau tidak dikelola dengan baik itu bau dan kotor. Tapi kalau sampah anorganik, selama kita packingnya dan juga penyimpanannya itu benar, insya Allah itu sampah itu tidak bau. Nah, kami di Bank Sampah di Surabaya, kita berusaha agar sampah itu tidak kena panas dan juga tidak kena hujan. Karena kalau kena panas kan nanti partikel plastiknya dia akan terurai dengan oleh panas ya. Tapi kalau kena hujan justru akan memancing bau kan begitu. Misalkan nih botol plastik kena panas, kena hujan, kecampur debu dan lain segala macamnya, akhirnya jadi bau. Itu bisa mungkin kalau kita mau memulai memilah sampah dari rumah, nah kita efisiensikan tempatnya dengan cara misalkan nih botol plastik kita penyet aja botolnya, kemudian kardus jangan digeletakin begitu, tapi kardus
kita lipat, kita ikat, kita susun yang rapi biar tidak mengundang hewan-hewan pengganggu, contoh tikus dan sebagainya. Kita masukkan ke kantong yang tertutup begitu. Sebisa mungkin jangan kena panas dan hujan. Baik Kak, semoga untuk Nabila pertanyaannya bisa terjawab ya, karena kita juga keterbatasan waktu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Mungkin kalau bisa aku simpulkan untuk teman-teman, pemilahan sampah itu sebisa mungkin kita mulai dari rumah ya, kita mulai dari kita sendiri, kita pilih sampah kita sendiri dengan mengurangi dan juga mengolahnya di rumah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengumpulkan sampah, tadi alurnya sudah disampaikan oleh Kak Nurul, bisa melalui BSIS. Untuk teman-teman yang ada di Surabaya bisa langsung mengontak nomor WA yang tadi sudah di-share juga di kolom chat box oleh teman-teman panitia, karena sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita. Baik, terima kasih banyak Kak Nurul untuk materinya yang sangat luar biasa informatif sekali. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat oleh Saudara Ahmad Farul Rozi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas materinya Kak Nurul Hasanah. Ini kami berikan sertifikatnya. Mungkin untuk PDD bisa diambil gambarnya. Ya, baik. Saya mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Nurul Hasanah untuk materinya pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Saya harap untuk teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Nurul Hasanah tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk teman-teman peserta untuk dapat mengisikan link feedback yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat box. Dan selanjutnya kita akan menuju ke sesi yang paling menarik di hari ini dan sudah kita tunggu-tunggu, tentunya adalah sesi games Kahoot. Baik, sebelumnya saya akan membacakan mekanisme games hari ini. Untuk rules yang pertama, peserta membuka link games dan masukkan kode sesuai dengan arahan panitia. Gunakan nama sesuai yang terdaftar pada G-Form. Dan untuk peserta dengan skor 5 tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO, GoPay, ataupun Dana. Dan yang ketiga, pemenang menghubungi kontak panitia dengan mengirimkan bukti screenshot menang games maksimal pada hari yang sama. Baik, langsung saja kita ke gamesnya. Untuk teman-teman panitia bisa langsung di-share link dan juga kodenya. Baik, teman-teman bisa langsung mengakses link games Kahoot-nya dan langsung join bersama kita. Baik, untuk kode gamesnya ada 104166. Bisa langsung join ya teman-teman.
Oke, yuk teman-teman yang belum join bisa langsung akses link Kahoot-nya dan masukkan kode PIN-nya 104166. Ini udah ada Sania baru bergabung. Ada Vivi, ada Tasya. Oke, Lisma Damayanti. Oke, udah ada 40 peserta. Yuk, yang lain bisa langsung join. Ada Tria, Vina, Yunia, ada Genis. Oke. Oke, ini karena udah 15.00 ya. Ini udah 52 peserta juga. Kita langsung mulai aja, Kak, gamesnya. Oh, oke. Oh, masih banyak yang join. Oke, ditunggu dulu sebentar. Yuk, teman-teman bisa langsung akses link Kahoot-nya dengan kode PIN 104166. Oke,
mungkin ditunggu sampai 60 kali ya, Kak ya. Oh, malah berkurang nih jadi 56. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja Kak gamesnya. Oke, kita mulai gamesnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan polusi berikut. Oke, ini gampang sih ini. Harusnya udah pada bisa jawab ya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, banyak yang benar ya. Ini oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, apa saja jenis sampah secara umum? Ini gampang banget sih, harusnya bisa ya. Oke, wah ternyata masih banyak yang salah juga nih Kak, ternyata. Oke, kita lihat siapa yang memimpin podium sekarang. Ada M. Vito, oke. Oke, apa saja yang termasuk sampah organik? Jawabannya adalah udah jelas ya. Ini ternyata masih banyak yang salah nih. M. Vito masih memimpin podium ternyata. Oke, ini semangatnya tinggi banget kayaknya dengerin materi dari awal nih. Oke, pertanyaannya yang selanjutnya apa nih Kak? Ya, bisa dilihat ya, pernyataan mana yang bukan termasuk sampah anorganik. Gampang sih ini. Oke, wow, masih banyak yang salah juga ternyata ini. Oke, kita lihat. Oke, M. Vito masih memimpin ya. Next. Yang termasuk jenis sampah anorganik. Oke, wow. Masih banyak juga yang lebih banyak yang salah nih, gimana nih? Wah, kayaknya tadi kurang jelas apa ya? Wah, M. Vito nih bener-bener nih, dia kayaknya mencatat deh materi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada definisi dari pengomposan, ialah
Nah, pertanyaan berikutnya. Apa saja metode pengomposan menggunakan mikroorganisme? Gampang ini. Anak SD bisa. Oh gitu ya Kak ya, anak SD bisa ya. Bisa. Ini kayaknya di sini minimal anak SMA lah ya, pasti bisa ya. Bisa banget. Apalagi kalau tadi dengerin. Oke, ini benar sih, ini banyak yang benar ya. Oke, kita lihat yang di podium sekarang ada siapa? Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam proses pengolahan kompos? Apa nih Kak jawabannya Kak? Kayaknya nggak usah dijawab, nggak ada jawabannya kayaknya. Wah ini Kak Davan juga bingung, jangan-jangan nggak dengerin nih tadi nih. Oke, kok dikit sih yang bener nih. Oke, kita lihat siapa yang di podium. M. Vito, oke, M. Vito. Kayaknya Vito beneran mencatat ya hari ini ya. Wah, kita udah kelihatan di pemenangnya hari ini. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat komposter aerob rumah tangga atau KART? M. Vito bisa lagi nih, nyatet soalnya. Nih, M. Vito udah pasti menang sih. Udah pasti sih, nomor 10 nggak jawab juga menang itu. Pertanyaan terakhir, mana yang bukan termasuk jenis layanan yang diberikan oleh Bank Sampah Induk Surabaya? Mana nih? Tadi kayaknya banyak yang tanya sih kalau yang ini. Oke, banyak yang benar. Oke, kita udah selesai nih pertanyaannya. Kita lihat siapa yang menang hari ini. Oke, udah jelas ya. Selamat kepada M. Vito sama Alisa Intan dan Harinda Nadia. Bisa di next Kak untuk 5 skor tertingginya. Oke, selamat untuk M. Vito, Alisa Intan, Harinda Nadia, Diah, dan juga Mita. Oke, untuk 5 peserta dengan skor tertinggi bisa langsung screenshot sekarang ya. Aku tunggu, aku kasih waktu 5 detik mungkin. Oke, dan aku harap untuk teman-teman yang menang hari ini bisa langsung menghubungi panitia dengan CP yang udah dikirimin di chat box. Aku ucapkan sekali lagi selamat untuk para pemenang. Hadiahnya bisa langsung diklaim ke teman-teman panitia dengan CP di chat box ya. Oke. Oke, terima kasih banyak juga buat Kak Davan hari ini udah nemenin aku buat main gamesnya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form feedback di link yang udah dikirimin panitia di chat box. Karena peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang telah mengisi link presensi maupun link feedback. Dan sertifikat akan dikirimkan maksimal H+7 acara. Oke, selanjutnya kita akan ada foto virtual bersama. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, aku harap bisa menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami berikan. Baik, akan ditunggu untuk teman-teman yang masih belum on cam, bisa langsung on cam sekarang.
Oke, yuk teman-teman yang belum on cam bisa langsung on cam ya. Yang tidak berhalangan bisa menggunakan virtual background-nya. Ya, teman-teman masih ditunggu, oke? Bisa on. Oke, Kak. Dari teman-teman dokumentasi mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi. Ya, saya mulai dari slide yang pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Next slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman dokumentasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Nurul Hasanah karena telah memberikan materi yang sangat informatif kepada kita semua. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur ini untuk hadir. Dan tentunya kalian adalah orang-orang yang sangat produktif ya, memilih untuk hadir di webinar kali ini. Karena tentunya hari ini adalah hari libur gitu. Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi link feedback, bisa langsung isi link feedback-nya karena peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengisi link presentasi dan juga link feedback sesuai dengan arahan panitia. Aku mungkin ada satu quotes dari Kak Nurul Hasanah tadi, yuk pilah sampahmu di rumah karena sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita. Untuk teman-teman, jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.